Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada 21 September 2021, angka kasus positif harian COVID-19 kini menyentuh angka 1.000 kasus dan kasus aktif turun hingga 1%. Hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya persentase kesembuhan yang mencapai lebih dari 95%. Tak hanya itu, perbaikan juga terlihat pada angka positivity rate sebesar 2,48%. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menegaskan bahwa angka kesembuhan harian kini terus meningkat, bahkan hampir 5 kali lipat dari kasus konfirmasi positif. Menurut Wiku, perkembangan baik ini harus terus dipertahankan dan pemerintah pun terus berkomitmen meningkatkan jumlah testing di Indonesia. Sebagai gambaran, di minggu terakhir bulan September ini, jumlah testing terus meningkat hingga 1 juta orang, dari sebelumnya berkisar di angka 600 hingga 900 ribu per minggu. Dengan segala perbaikan pada berbagai indikator penanganan COVID-19 di Indonesia, dapat dikatakan bahwa saat ini pandemi COVID-19 terkendali. Hal ini tentunya tidak akan tercapai apabila tidak terjalin kerjasama yang baik antara seluruh lapisan masyarakat dan unsur pemerintah. Tentunya juga terdapat peran besar tenaga kesehatan yang selalu bergerak cepat menangani pasien COVID-19. Sementara itu, pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk waspada adanya gelombang ketiga COVID-19 pada akhir tahun 2021. Hal tersebut harus diwaspadai mengingat Indonesia telah mengalami 2 kali lonjakan yang terjadi pada Januari dan Juli 2021. Satgas COVID-19 pun meminta masyarakat Indonesia untuk taat dalam menerapkan protokol kesehatan, meski telah melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Wiku Adhisa Smito juga mengatakan kalau saat ini dunia tengah mengalami lonjakan ketiga kasus COVID-19, sehingga Indonesia perlu mempelajari pola kenaikan kasus di dalam negeri yang cenderung lebih lambat dari kenaikan kasus dunia. Wiku juga menambahkan bahwa lonjakan kasus yang terjadi pada bulan Juli 2021 lebih disebabkan dengan adanya faktor internal. Hal ini dapat terjadi karena upaya penjagaan batas negara yang ketat, sehingga importasi kasus dari negara-negara yang sedang mengalami lonjakan dapat ditekan seminimal mungkin. Lonjakan kasus di Indonesia pada bulan Juli lalu tidak disebabkan oleh naiknya kasus global ataupun datang dari negara-negara lain, melainkan dari dalam Indonesia sendiri. Beberapa faktor internal penyebab kenaikan kasus dan penyebaran virus adalah meningkatnya mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat yang terjadi bersamaan dengan periode mudik Idul Fitri serta sikap abai terhadap protokol kesehatan. Selain itu, dengan pola kenaikan kasus Indonesia yang relatif lebih lambat dari kenaikan kasus dunia, tentunya kita perlu mewaspadai kondisi dunia yang saat ini tengah mengalami third wave. Pada pola second wave, di mana terdapat jeda 3 bulan, perlu kita antisipasi mengingat dalam 3 bulan ke depan, kita akan kembali memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru 2022, yang artinya potensi kenaikan kasus semakin meningkat. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.